Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftiraihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minas syakirin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita segera akan mengakhiri puasa Ramadan. Tentu dengan berakhirnya Ramadan ini, bagi kita selaku umat Islam ada dua perasaan yang menyelimuti hati sanubari kita semua. Perasaan yang pertama tentu perasaan sedih, dan yang kedua adalah perasaan gembira. Kita merasa sedih karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh maghfirah, di mana pada bulan tersebut kita selalu ditingkatkan amal ibadah kita dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari perbuatan ataupun ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Dan tentu kita juga merasa bahagia, bergembira dengan akan segera berakhirnya bulan Ramadan ini, karena kita akan segera merayakan Idul Fitri. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya sebagaimana tadi dibacakan, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftiraihi, yang pertama adalah kegembiraan pada saat berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kedua adalah pada saat kita akan bertemu dengan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kegembiraan pertama adalah kegembiraan di mana kita mengakhiri puasa ini dengan berbuka. Dan berbuka puasa tentu sebagai akhir dari rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Tepat 1 Syawal 1444 Hijriah kita akan merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu sendiri adalah sebagai satu upaya kita untuk bisa kembali kepada fitrah atau bisa kembali kepada kesucian. Dan dengan Idul Fitri ini kita berharap bahwa betul-betul kita ini akan kembali kepada kesucian, sebagaimana di awal kelahiran kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dan hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu Yahudi, Nasrani, dan ataupun Majusi. Fitrah dalam arti bahwa kita memiliki kecenderungan juga untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan pada bulan Ramadan kita digiring dan kita selalu terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Baik ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari dengan misalnya menjalankan ibadah puasa,
dan di malam hari kita melaksanakan qiyam Ramadan, dan juga tentu ibadah-ibadah yang lainnya dengan misalnya tilawatil Quran dan atau juga zikir, berdoa dan ibadah lainnya dalam bentuk atau upaya kita untuk memberikan makanan dan atau takjil bagi mereka yang berpuasa. Atas dasar ini pula lah sehingga kita tentu banyak investasi yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, dan dengan sejumlah kebaikan ini pula lah yang insya Allah bisa menjadikan pribadi kita itu untuk selalu kecenderungan untuk selalu melaksanakan kebaikan di bulan-bulan berikutnya. Saudara-saudaraku yang kami banggakan, kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan pada saat kita akan bertemu dengan Tuhannya, inda liqa'i rabbi. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan dimasukkan melalui sebuah pintu surga yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan, dan melalui pintu inilah yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Dan tentu dengan kita memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan ini, kita akan bertemu dengan Tuhan sebagai satu imbalan bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tentu yang terpenting bagi kita adalah dengan berakhirnya bulan Ramadan ini dan kita nanti akan memasuki bulan-bulan berikutnya, sebagai buah dari ibadah puasa yang satu bulan kita lakukan dengan berbagai ibadah-ibadah lainnya yang menyertai, yang terpenting adalah bagaimana dapat melahirkan buah dari puasa itu sebagai insan yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, inilah yang sesungguhnya buah utama kita di dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dan indikasi ini tentu akan dan harus kita buktikan pada bulan-bulan yang berikutnya. Ketakwaan ini tentu berdasarkan sejumlah ayat memiliki beberapa indikator. Antara lain kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah di sana disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Demikian Al-Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa di sini ada beberapa indikator berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah mereka yang mengimani terhadap hal-hal yang gaib. Jadi kita meyakini adanya Allah, meyakini adanya para malaikat, dan juga tentu meyakini adanya hal-hal yang gaib yang lainnya. Dan ini adalah sebagai satu konsekuensi kita sebagai orang yang bertakwa untuk selalu menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dituntut untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini tentu juga sudah menjadi bagian dari kewajiban kita, yang pada bulan Ramadan kita selalu tunaikan. Di samping sholat yang sifatnya wajib, kita juga menyertakan sholat-sholat yang sunnah dengan misalnya melaksanakan qiyamul Ramadan. Kemudian kita juga menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki dengan misalnya infak sedekah kepada mereka yang membutuhkan dan yang memerlukan secara materi, yang tentu mereka tidak
ataupun termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga kita beriman kepada Al-Quran atau yang Allah turunkan. Dan pada bulan Ramadan tentu kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan bahkan sampai kepada kita berupaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Di samping itu pun kita tentu mengimani terhadap kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Dan sebagai insan yang bertakwa, sebagai buah dari kita melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan, tentu kita adalah termasuk orang-orang yang meyakini terhadap adanya hari akhir, hari di mana akan dibalas berbagai amal perbuatan yang kita lakukan. Tentu apabila kita memiliki nilai ibadah yang banyak, tentu kita akan memiliki nilai kebaikan yang banyak pula, sehingga timbangan amal kebaikan kita akan semakin berat. Dan tentu dengan keyakinan kita kepada hari akhirat ini juga kita akan selalu berusaha untuk selalu waspada dan berhati-hati di dalam menjalankan berbagai amal perbuatan. Kita akan selalu berusaha untuk memilih dan memilah mana yang pantas untuk kita lakukan dan mana yang pantas untuk kita tinggalkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di kelanjutan ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut disebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah tergolong orang-orang yang berbahagia. Inilah yang menjadi puncak kegembiraan kita selaku orang yang berpuasa selama sebulan penuh, dengan diakhiri Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan berbuah ketakwaan, yang ini pun adalah menjadi golongan orang-orang yang berbahagia. Saudaraku yang kami muliakan, oleh karenanya maka yang terpenting dari semua ini, dengan berakhirnya bulan Ramadan dan kita merayakan Idul Fitri pada saatnya nanti 1 Syawal 1444 Hijriah ini, yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana konsistensi kita di dalam menjalankan peribadatan ini. Peribadatan yang selama bulan Ramadan kita lakukan, selama bulan Ramadan kita ditempa, dibina, dan sebagai satu madrasah yang mendidik kita semua untuk selalu berbuat baik. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana di bulan-bulan berikutnya kita dapat secara konsisten juga melaksanakan apa yang selama bulan Ramadan kita lakukan, sehingga karenanya kembali kepada kesucian atau Idul Fitri itu benar-benar bisa terwujud dan terjadi pada setiap pribadi kita. Dan juga kita sebagai golongan orang-orang yang bergembira dan juga berbahagia juga akan dapat kita rasakan sebagai satu bentuk ataupun buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kami hormati, sekali lagi mari kita untuk berupaya secara konsisten melanjutkan amal-amal kita yang selama bulan Ramadan kita tunaikan, untuk kita laksanakan juga di bulan-bulan berikutnya, sehingga karenanya kita juga pada akhirnya nanti akan selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita akan memperoleh Jannatun Naim sebagaimana yang sama-sama kita cita-citakan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.